Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil kerja kita tentang tugas manajemen pelayanan makanan dan gizi yang mana berjudulkan Penanganan Gizi Gawat Daruratan dan Modifikasi Menu pada Lansia Korban Gempa Bumi. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Esi Emilia MSI, Ibu Dr. Randa Fatma Tresno Imtiaz MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Makanan dan Gizi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang beranggotakan Mutia Amanda Hasibuan, Putri Lutfia Effendi, Ruth Febriani Sinaga, dan saya sendiri Tamara Melisa Putri Gultom. Baiklah, langsung saja. Untuk materi pertama, tentang pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan kami, Putri Lutfia. Kepada Putri dipersilakan. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan. Indonesia secara geologis terletak di antara lempeng Asia, Pasifik, Australia, serta terletak di cincin api gunung berapi yang masih aktif sebanyak 129 buah. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang dikategorikan rawan bencana, menurut Purnama dan Burdianto pada tahun 2013. Bencana alam seperti gempa bumi sering melanda Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010, KLB didefinisikan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Selanjutnya. Dalam penanggulangan bencana sendiri, salah satu aspek penting adalah pemenuhan status gizi penyintas bencana atau korban bencana. Pada lansia sendiri, penanganan gizi dalam keadaan darurat memerlukan perhatian khusus. Lansia mungkin saja memiliki kebutuhan diet yang berbeda dan memerlukan diet yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Namun dalam masalah ini, bantuan pangan yang paling banyak diberikan pada korban bencana alam adalah beras dan mie instan. Karena kedua produk tersebut memerlukan proses pengolahan dan air. Selanjutnya. Lalu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penulisan kali ini ialah bagaimana strategi yang optimal dalam penanganan gizi, kegawat daruratan, dan modifikasi menu makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lansia korban gempa bumi di Indonesia, serta apa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penanganan gizi kegawat daruratan dan modifikasi menu pada lansia korban gempa bumi, juga mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di tengah situasi bencana. Selanjutnya. Lalu bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep lansia. Lansia sendiri merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses panjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya, yaitu masa anak-anak, dewasa, dan juga tua. Lansia sendiri adalah tahap akhir dalam proses kehidupan yang terjadi banyak penurunan dan perubahan fisik, psikologi, sosial yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga potensi menimbulkan masalah kesehatan fisik maupun pada jiwa lansia. Lansia sendiri akan mengalami penurunan biologi secara keseluruhan dari penurunan tulang, massa otot, yang menyebabkan lansia mengalami penurunan keseimbangan yang beresiko untuk terjadinya jatuh pada lansia. Selanjutnya.
Selanjutnya ada klasifikasi lansia. Menurut Organisasi Kesehatan atau WHO ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada usia pertengahan atau middle age, yang rentang usia 45 sampai 59 tahun. Selanjutnya ada lanjut usia atau elderly, yaitu rentang usia 60 sampai 74 tahun. Lalu ada lanjut usia atau old, yaitu rentang usia 75 sampai 90 tahun. Dan terakhir ada usia sangat tua atau very old, yaitu di atas 90 tahun. Selanjutnya ada karakteristik lansia. Karakteristik lansia menurut Ratna Dewi pada tahun 2017, Darmojo dan Martono pada tahun 2006, yaitu ada usia, jenis kelamin, status perkawinan, serta kondisi kesehatan. Yang pertama, usia. Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1998, kesejahteraan lansia adalah orang yang telah mencapai usia dewasa lebih dari 60 tahun. Lalu jenis kelamin, menurut data Kemenkes RI pada tahun 2015, lansia didominasi oleh jenis kelamin perempuan, yang mana artinya ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan. Lalu status perkawinan, berdasarkan data SUPAS pada tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik RI, para lansia dinilai sebagian berdasarkan status perkawinannya, kebanyakan dari mereka sudah menikah, yaitu sebanyak 60% dan cerai mati pada sebanyak 37%. Lansia perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 56,4% dari keseluruhan yang cerai mati, dan lansia laki-laki yang berstatus kawin ada 82,84%. Hal ini disebabkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga persentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dan lansia laki-laki yang bercerai umumnya akan menikah lagi. Lalu kondisi kesehatan. Angka kesakitan menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI pada tahun 2016, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Yaitu semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. BPS mencatat angka kesakitan penduduk lansia di Indonesia mencapai 26,20% pada tahun 2019, yang mana artinya terdapat 26 hingga 27 dari 100 lansia yang sakit di dalam negeri. Penyakit terbanyak adalah penyakit tidak menular, antara lain hipertensi, artritis, stroke, dan diabetes mellitus. Lalu untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ruth. Kepada Ruth, dipersilakan. Selanjutnya adalah konsep gempa bumi. Yang pertama, pengertian gempa bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008, gempa adalah peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga asal dalam bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan batu. Selanjutnya adalah penyebab gempa bumi. Terjadinya gempa bumi merupakan hasil fenomena alam dan juga perbuatan manusia yang dapat diakibatkan oleh yang pertama akibat meteor yang jatuh, yang kedua aktivitas gunung Merapi, yang ketiga ledakan bawah tanah akibat nuklir, yang keempat pelepasan energi karena konsentrasi tegangan tinggi pada kerak bumi. Selanjutnya pergeseran lempeng tektonik sehingga biasa disebut gempa tektonik. Yang terakhir adalah aktivitas magma pada gunung berapi dapat menimbulkan gempa. Selanjutnya ada dampak dari gempa bumi. Bencana gempa bumi dapat mengakibatkan trauma psikis atau mental. Ternyata bencana gempa bumi tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik atau bangunan, harta benda, dan jiwa manusia, tetapi juga kondisi kejiwaan bagi para korban. Selanjutnya ada konsep gizi pada masa bencana. Yang pertama, pengertian gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab gizza yang artinya adalah makanan. Gizi dalam bahasa Inggris disebut nutrition. Gizi atau nutrisi merupakan zat makanan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk
menentukan kesehatan dan sebagai sumber energi utama untuk menjalankan berbagai aktivitas metabolisme. Menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut mencakup pengambilan dan pengolahan zat padat dan cair dari makanan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, berfungsinya organ tubuh, dan menghasilkan energi. Selanjutnya adalah pangan darurat. Pangan darurat adalah produk pangan yang dapat langsung dikonsumsi jika terjadi keadaan darurat. Tujuan pemberian pangan darurat adalah untuk mengurangi timbulnya penyakit atau kematian di antara pengungsi dengan menyediakan pangan yang dengan kandungan gizi yang sesuai dengan asupan harian, sampai datangnya bantuan pangan yang lebih lengkap. Kriteria mampu memenuhi kebutuhan gizi harian pengungsi penting diperhatikan. Distribusi kalori pangan darurat yang ideal menurut Zoumas et al. 2002 berasal dari protein, lemak, dan karbohidrat dengan proporsi berturut-turut 10-15%, 35-45%, dan 40-50%. Pemberian pangan darurat yang tidak memenuhi kebutuhan gizi harian berpotensi untuk menyebabkan masalah kesehatan pada korban. Selanjutnya adalah pengembangan makanan. Tujuan utama dari pengembangan makanan adalah membantu mencegah jatuhnya korban jiwa di antara pengungsi bencana alam. Ada 3 hal yang patut dipertimbangkan dalam melakukan pengembangan makanan. Yang pertama adalah peranan pemerintah daerah dalam penanganan korban bencana terkait dengan pengadaan makanan darurat sesuai dengan kebiasaan daerah yang amat penting. Kedua, produk makanan darurat dengan sedikit modifikasi pengolahan dapat diproduksi oleh pelaku industri UKM pangan lokal sehingga turut memberdayakan masyarakat pedesaan. Yang ketiga, untuk masyarakat yang suka mengkonsumsi pengembangan makanan darurat dalam bentuk saset berisi nasi dengan lauk pauk cukup menarik dilakukan. Selanjutnya adalah menu makanan darurat. Pengertian dari perencanaan menu adalah kegiatan menyusun hidangan untuk penanganan gizi pada keadaan bencana. Salah satu bagian terpenting dari sistem pelayanan makanan bagi pengungsi, menu memenuhi kecukupan gizi pengungsi. Pendekatan terkait dengan sumber daya, biaya, peralatan, tenaga, bahan makanan, dan pemasok. Penyusunan menu merupakan salah satu tahapan dalam intervensi gizi yang dimana di dalamnya diperlukan langkah-langkah dan manajemen yang tepat sehingga didapatkan intervensi yang baik dan tepat. Dalam penyusunan menu ini perlu diperhatikan berbagai aspek, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat menu yang akan diberikan pada saat darurat adalah yang pertama harus mengenyangkan atau cukup kalori, yang kedua harus sederhana, yang ketiga praktis dan mudah dibagikan, yang keempat, perencanaan menu dibuat berdasarkan bahan yang tersedia atau diterima. Yang kelima, bentuk makanan yang disediakan bisa berupa makanan biasa dan makanan lunak. Yang keenam, bahan makanan yang tidak banyak membuat sampah. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya terkait hasil dan pembahasan, akan saya teruskan penjelasannya. Dari hasil studi literatur yang telah kami didapatkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanganan gizi lanjut usia pada kondisi darurat adalah memiliki 3 tahap, di mana saat tahap tanggap darurat ini memiliki 3 fase, yaitu fase pertama dengan melakukan pemberian makanan yang bertujuan agar pengungsi lansia tidak lapar dan mempertahankan status gizinya. Kemudian, mengawasi pendistribusian bantuan bahan makanan dan menganalisis hasil Rapid Health Assessment. Pada fase kedua, kita lanjutkan dengan melakukan penghitungan kebutuhan gizi lansia dan pengelolaan penyelenggaraan makanan di dapur umum. Pada fase lanjutan, diawali dengan melakukan analisis faktor penyulit berdasarkan hasil Rapid Health Assessment RHA, di mana hasil Rapid Assessment RHA ini dapat saja berupa faktor penyulit seperti kejadian diare, campak, demam berdarah, dan lain-lain. Setelah itu, melakukan pengumpulan data antropometri lansia, melakukan
melakukan pengukuran IMT dan dilanjutkan dengan melaksanakan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi jika diperlukan. Kemudian, kebutuhan gizi lanjut usia. Berdasarkan AKG 2019, kami mendapatkan bahwa kebutuhan gizi lansia pada lansia berjenis kelamin laki-laki, yaitu untuk energi berada di kisaran 1.600 sampai 2.150 kalori, protein 64 sampai 65 gram, lemak 45 sampai 60 gram, karbohidrat 235 sampai 340 gram, kalsium 90 gram, kalsium 90 mg, dan vitamin C 1.200 mg. Untuk perempuan, energi yang dibutuhkan kisaran 1.400 sampai 1.800 kalori, protein 58 sampai 60 gram, lemak 40 sampai 50 gram, karbohidrat 200 sampai 280 gram, dan untuk kalsium sama yaitu 90 sampai 90 dan vitamin C 1.200 mg. Adapun bahan pangan lokal yang tersedia saat bencana alam, yaitu berdasarkan studi literatur, kami menemukan bahwa beras, terigu, pisang ambon, ubi jalar, dan singkong adalah bahan-bahan pangan lokal yang biasa dijadikan bahan pangan darurat di keadaan bencana alam. Dan masing-masing bahan pangan ini memiliki kandungan gizi yang cukup baik untuk pengungsi yang sedang mengalami bencana. Adapun syarat untuk penanganan gizi lansia yaitu porsi kecil, namun padat gizi, dan mudah dicerna. Beranjak dari situ, kami memiliki ide untuk memodifikasi menu pada keadaan darurat, namun dengan memanfaatkan ketersediaan bahan pangan lokal yang ada di lokasi tersebut. Seperti kajian literatur sebelumnya bahwa ubi jalar adalah bahan pangan yang biasanya dijadikan bahan pangan darurat saat kondisi bencana alam. Maka dari itu kami memilih bahan pangan ubi jalar ungu untuk dijadikan menu, yaitu getuk, untuk lansia. Adapun resep dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan getuk ubi ungu, yaitu 500 gram ubi ungu, seperempat butir kelapa muda diparut, kemudian 2 lembar daun pandan, 150 ml air, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Selanjutnya, prosedur pembuatan. Langkah yang pertama, campur gula pasir, vanili, daun pandan, garam, dan air, rebus hingga mengental, angkat dan dinginkan. Langkah yang kedua, kukus ubi ungu, angkat dan kupas kulit arinya, dalam keadaan panas haluskan sambil dicampur dengan larutan gula pasir hingga lembut. Taruh dalam loyang dan ratakan dengan cara menekan, simpan dalam lemari es, dan cetak sesuai selera. Langkah yang ketiga, sajikan getuk ubi ungu dengan parutan kelapa muda yang sudah dikukus terlebih dulu kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, kandungan gizi persajian getuk ubi ungu. Energi dari getuk ubi ungu yaitu 131,9 kalori, protein 1,35 gram, lemak 3,54 gram, karbohidrat 25,03 gram, kalsium 5,33 mg, dan vitamin C 6,25 mg. Selanjutnya pembahasan. Pada fase tanggap darurat pertama, penyelenggaraan makanan bagi korban bencana mempertimbangkan hasil analisis RHA dan standar ransum. Ransum adalah bantuan bahan makanan yang memastikan korban bencana mendapatkan asupan energi, protein, dan lemak untuk mempertahankan kehidupan dan beraktivitas.
Dalam keadaan seperti itu, salah satu cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk tetap melakukan penyelenggaraan makanan di tengah keterbatasan bahan pangan, maka perlu memperhatikan jenis dan bahan pangan apa yang banyak tersedia di tempat pengungsian tersebut. Dari jurnal yang kami dapatkan, salah satu bahan pangan lokal yang sering dijadikan bahan pangan darurat adalah ubi ungu. Sehingga kami memiliki ide untuk memodifikasi menu yang sebelumnya adalah getuk original dari ubi kayu, maka diganti dengan ubi ungu. Pemilihan ubi ungu sebagai bahan modifikasi didasari akibat tekstur ubi ungu yang lembut saat dijadikan panganan getuk. Selain tekstur yang lembut dan mudah dikonsumsi oleh lansia, ubi ungu juga padat gizi. Konsumsi ubi ungu dapat menahan rasa kenyang lebih lama karena kandungan indeks glikemik yang rendah, yaitu kurang dari 55. Hal ini dibutuhkan dalam keadaan darurat karena semua orang berada dalam kondisi terbatas. Terlebih lagi, sasarannya adalah lansia. Maka lansia sangat cocok untuk pangan getuk ubi ungu. Selain lezat, kaya gizi dan rendah indeks glikemik membuat pembuatan getuk ubi ungu juga sangat mudah dan tidak memerlukan bahan yang banyak. Efisiensi waktu pengolahan juga sangat membantu tenaga penyelenggaraan makanan di tempat. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Penanganan gizi terhadap darurat pada lansia terdiri dari 3 fase, yaitu dimulai dengan penyelenggaraan makanan dengan mempertimbangkan hasil analisis RHA dan standar Rangsum. Lalu, fase kedua dengan menentukan kebutuhan gizi pada lansia dan pengelolaan dapur umum. Di fase akhir, melakukan analisis adanya faktor penyulit seperti kejadian diare, campak, demam berdarah, dan lain-lain. Perhitungan status gizi lansia dan pemberian suplemen makanan tambahan. Berdasarkan jurnal, salah satu bahan pangan lokal yang banyak digunakan sebagai pangan darurat adalah ubi ungu. Maka kami membuat modifikasi menu dari ubi ungu, yaitu dengan mengolahnya menjadi getuk. Jika sebelumnya hanya direbus atau dikukus, maka untuk meningkatkan nilai gizi dan selera lansia, getuk ubi ungu dianggap cocok karena memenuhi syarat atau kriteria gizi lansia. Adapun nilai gizi dalam satu porsi getuk ubi ungu yaitu 131,9 kalori, 1,35 gram protein, 3,54 gram lemak, 25,03 gram karbohidrat, 5,33 kalsium, dan 6,25 mg vitamin C. Saran, dalam keadaan gawat darurat, penanganan gizi pada usia rentan seperti lansia perlu diperhatikan. Pemenuhan gizi berdasarkan bahan pangan yang tersedia harus lebih inovatif dan kreatif, memanfaatkan pangan lokal darurat, salah satunya dengan melakukan modifikasi menu. Menu yang dimodifikasi harus sesuai dengan kemampuan sasaran. Seperti lansia, upayakan beri menu makanan yang mudah dicerna, padat gizi dalam porsi kecil. Dalam pemberian makanan pada usia lanjut harus memperhatikan faktor psikologis dan fisiologis agar makanan yang disajikan dapat dihabiskan. Selanjutnya, ini referensi yang kami gunakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata maupun perbuatan selama presentasi ini berlangsung. Untuk perhatiannya atas teman-teman dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.